Obviously, Captain America was a virgin. Look out! Oh, God. Hai guys, Ferans di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah series terbaru dari Marvel yang berjudul She-Hulk Attorney at Law Season 1 Episode 1. Episode pertama series ini tayang hari Kamis, tanggal 18 Agustus kemarin, dan akan ditayangkan satu episode per minggunya setiap hari Kamis. Series ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Jennifer Walter, yang juga merupakan sepupu Bruce Banner atau Hulk. Hari-hari dia menjalani kehidupan sebagai seorang pengacara di sebuah firma hukum. Akan tetapi, sebuah kecelakaan tiba-tiba merubah seluruh kehidupannya. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Di awal series, scene memperlihatkan Jennifer Walter, yang saat itu sedang bersiap-siap sebelum mengikuti sebuah persidangan, setelah berlatih bersama kedua rekannya, yaitu Nikki dan Dennis. Jen akhirnya siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Tapi sebelum memasuki ruang persidangan, dia memberitahu kepada para pemirsa tentang insiden yang dia alami beberapa bulan yang lalu. Sama seperti di komiknya, Jennifer dikenal sebagai salah satu hero yang memiliki kemampuan berkomunikasi langsung dengan para pemirsa. Beberapa bulan yang lalu, Jen dan sepupunya, Bruce Banner, terlihat sedang melakukan perjalanan ke sebuah tempat. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba dicegat oleh sebuah pesawat ruang angkasa yang disebut dengan nama Sakaran, sehingga membuat Jen kehilangan kendali dan terjadilah kecelakaan. Dalam keadaan terluka, Jen berusaha keluar dari mobil lalu bergerak menyelamatkan Bruce. Bruce yang saat itu terus meminta Jen untuk menjauhinya, karena ia juga sedang terluka. Sayangnya semua itu sudah terlambat, karena darah Bruce akhirnya menetes dan mengontaminasi luka di tangan Jen. Akibat hal tersebut, akhirnya Jen berubah menjadi Hulk dan kabur dari tempat kejadian perkara. Saat malam tiba, Jen terbangun dalam keadaan tubuh normalnya, namun masih ada bekas luka di beberapa bagian tubuhnya. Dia yang masih berpikir kejadian tadi hanyalah halusinasi mencoba berjalan perlahan menuju ke sebuah bar. Di sana Jen masuk ke dalam toilet dan membersihkan bekas darah yang ada di badannya. Saat itu dia bertemu dengan sekelompok wanita yang menawarkan pakaian dan riasan untuk memperbaiki penampilan Jen. Jen juga meminjam telepon salah satu wanita untuk menghubungi Bruce. Setelah itu Jen menunggu Bruce di luar bar. Saat Jen sedang menunggu, 3 orang pria melihat Jen dan lantas menggoda Jen. Jen mencoba menghindari mereka, namun ketiga pria itu tetap bersikukuh mendekati Jen. Hal itu pun membuat Jen marah, sehingga Jen pun berubah menjadi She-Hulk atau sebutan untuk Hulk dalam bentuk wanita. Sebelum Jen sempat menghajar ketiga pria itu, She-Hulk berhasil dicegat oleh Hulk. Esok harinya, Jen terbangun di sebuah tempat. Itu rupanya adalah laboratorium rahasia milik Bruce, yang terletak di Meksiko. Dapat dilihat alat prototipe milik Hulk sepertinya rusak dalam kecelakaan sebelumnya. Jadinya ia pun tidak bisa kembali menjadi bentuk manusia. Hulk sengaja membawa Jen ke sana agar dia bisa meneliti lebih lanjut tentang perubahan di tubuh Jen, serta menyelidiki tentang pesawat ruang angkasa yang kemarin mencegat mereka. Hulk lalu menjelaskan kondisi saat ini disebabkan karena darahnya telah terkontaminasi oleh darah milik Hulk.
ditambah dengan radiasi gamma dari pesawat ruang angkasa yang menabrak mereka. Untuk saat ini dapat disimpulkan kalau Jen akan berubah menjadi She-Hulk saat dia dalam keadaan marah atau takut, dan tubuhnya akan kembali normal saat dia sudah tenang. Oleh sebab itulah Hulk menyarankan agar Jen menetap di sana untuk sementara waktu sembari melatih untuk mengontrol kekuatannya. Dalam rangka menguji kemampuan Jen, Hulk memberikan sedikit uji coba. Jen diminta untuk mengontrol amarah dan rasa takutnya dalam sebuah ruangan khusus yang dibuat oleh Hulk. Tak lama kemudian sebuah alat gergaji mulai mendekati Jen, membuat Jen panik dan ketakutan sehingga ia pun akhirnya berubah menjadi She-Hulk. Karena belum bisa mengontrol emosinya, She-Hulk marah dan merusak ruangan uji coba tersebut. Ia pun lantas keluar menghampiri Bruce terus sambil marah-marah, namun hal itu membuat Bruce heran karena Jen bisa dengan cepat beradaptasi dengan tubuh She-Hulk. Ia sepertinya tidak memiliki alter ego atau semacam jiwa yang berbeda dari jiwa normalnya. Berbeda dengan Jen, Bruce mengaku memerlukan waktu lebih dari 10 tahun untuk bisa beradaptasi dengan tubuh Hulk-nya. Meskipun begitu, Hulk merasa Jen tetap membutuhkan latihan agar ia bisa lebih mengontrol kekuatannya. Keesokan harinya, Hulk menguji respon di tubuh Jen dengan cara mengagetkannya saat ia tidur. Kemudian ia juga mengajarkan Jen meditasi untuk mengontrol emosinya. Hari demi hari Hulk terus melatih Jen beberapa hal, mulai dari mengangkat dan melempar batu sampai menjaga keseimbangan dengan tangannya. Little punk. Tak disangka semua latihan itu membuat Jen berkembang dengan sangat pesat, bahkan dalam beberapa hal ia bisa lebih unggul dari Hulk. Seperti misalnya saat Ken yang bisa dengan mudah mengembalikan tubuhnya menjadi normal, jika ia berhasil menenangkan diri. Namun meskipun ia mampu dengan mudah menyelesaikan pelatihan, Jen mengaku tidak suka dengan gagasan menjadi superhero. Apalagi ia harus meninggalkan kehidupan normalnya. Ia pun berusaha pergi namun Bruce terus menahannya. Alhasil keduanya pun terlibat perkelahian yang cukup sengit. Bruce bersaudara saling menyerang satu sama lain sambil mengadu kekuatan mereka masing-masing. Why? Wouldn't you listen? Akibat perkelahian itu, bar yang dibangun dengan susah payah oleh Bruce akhirnya hancur begitu saja. Alhasil keduanya terpaksa akur dan saling bekerja sama untuk memperbaiki bar tersebut. Setelah semuanya siap, mereka pun makan cemilan bersama-sama dan Bruce terpaksa mengiyakan keinginan Jen untuk kembali menjalani kehidupan normal. Kembali ke masa sekarang, saat giliran Jin akan memberikan pembelaan terakhir, seorang penjahat wanita bernama Titanium tiba-tiba datang menghancurkan ruangan persidangan. Nikki yang sudah mengetahui identitas Ken langsung menyuruhnya untuk berubah dan menghentikan penjahat tersebut. Jen akhirnya terpaksa membongkar identitasnya di hadapan semua orang dan langsung mengalahkan Titanium dengan mudah. Dan episode 1 pun akhirnya selesai. Kalau teman-teman suka dengan series ini, silakan komen sebanyak-banyaknya ya, supaya saya makin semangat untuk melanjutkan episode kedua minggu depan. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.